baik hati nggak mau loh lihat papa sedih. Alhamdulillah Zura udah gak sedih lagi. Seenggaknya untuk saat ini, Zura punya seseorang yang bisa membuat dia bahagia. Dan aku beruntung karena Zura bisa deket dengan Nabila. Astagfirullahaladzim, kenapa aku jadi mikir gitu ya? Papa kok geleng-geleng sih? Gak apa-apa sayang, it's okay, I'm fine. Yaudah ya Pak, Zura masuk ke kelas dulu. Jangan lupa telepon Ibu Pri baik hati. Ya sure, pasti. Yaudah kamu masuk sekolah lagi supaya gak terlambat. Give me hug. Ya udah sayang, kamu masuk sekolah, belajar yang rajin. Oke? Be a good girl. Dadah sayang. Mbak, aku minta maaf ya. Kemarin itu aku ke sekolahan Bagas karena ada pertemuan orang tua sama guru. Terus handphone aku mati karena handphone aku lowbat dan aku lupa nge-charge. Jadi kemarin kamu ke sekolahnya Bagas. Tapi kenapa kamu gak balik lagi ke sini, Kak? Kemarin itu kan kamu ada 2 jadwal meeting yang harus kamu hadirin, kan? Aku kemarin itu tiba-tiba kangen banget sama Mas Benny. Jadi aku pergi untuk nenangin diri, Mbak. Aku minta maaf ya, Mbak, karena aku lalai. Dan karena kemarin, hari ini aku akan coba untuk lembur. Karika, kalau kamu masih nganggap aku sahabat, kamu jujur sama aku. Aku tahu kamu lagi ada masalah. Aku tahu kamu tuh sekarang lagi gak baik-baik aja. Aku emang lagi ada masalah, Mbak. Tapi maaf ya, aku belum siap untuk cerita sama Mbak Nabila. Aku belum bisa cerita karena Kenapa, Kak? aku belum siap aja, Mbak. Karena aku juga masih bingung. Insya Allah nanti aku pasti akan cerita sama kamu. Gak apa-apa kalau kamu belum siap untuk cerita sekarang. Tapi aku mohon, kamu tenang ya. Masalah apapun itu, kalau kamu gak tenang, kamu akan susah mikirin jalan keluarnya. Dan yang penting, kalau kamu ada masalah, kamu jangan pernah ngerasa sendiri. Karena ada aku, Selvia, dan yang terpenting ada Allah. Kamu sandarin semua masalah kamu sama Allah. Insya Allah semuanya akan lebih tenang. Maksud kamu apa? Ngasih alamat saya ke Sylvia? Itu Apa? nggak sengaja. Gak sengaja. Kamu bilang gak sengaja? Itu nggak sengaja. Keceplosan. Bisa ya kamu keceplosan ya? Kamu tuh gak bisa jadi sembarangan ngasih alamat saya ke orang-orang. Kamu mikir gak Sylvia itu musuh saya? Kalau aja Sylvia bawa banyak orang ke rumah saya, ngancurin rumah saya, gimana coba? Nah, Bu Bos saya nggak sengaja keceplosan beneran. Saya gak mau tahu ya, pokoknya Aduh. Bu Bos. pokoknya kamu gak boleh ngasih alamat saya ke siapapun, ngerti? Tolongin dong Bu Bos. Tahu sendiri. Susah. Dengar ya Jeremy. Sekali lagi kamu bikin salah sama saya, gak cuma Nabila yang saya hancurin. Tapi kamu juga. Jangan dong Bu Bos. Masa saya mau dihancurin sih? Saya kan aspri yang berbakti dan berbudi luhur. Masa mau dihancurin kayak perkedel aja? Saya nggak peduli. Kamu harus janji sama saya. Kamu nggak akan pernah bikin salah lagi. Dan nggak ada adegan keceplosan lagi. Ngerti? Siap! Laksanakan Bu Bos. Dengkul saya lemes.
Keluar. Ya, jangan galak-galak kenapa sih Bu Bos? Ntar cantiknya lumer. Get out! Iya! Segila ya lama-lama. Mau ngapain kamu kesini? Kamu kenapa sih kaku banget? Biar gimana pun juga, aku pernah jadi suami kamu. Dan selamanya, aku bakal jadi ayah dari anak-anak kamu. Kamu bisa stop nggak? Assalamualaikum Nabila. Tolong jaga jarak kamu sekarang. Nabila lagi ngomong sama siapa ya? Apa jangan-jangan Nabila itu nggak sadar ya kalau dia tuh nelfon aku? Kamu nggak lupa kan? Kalau kita bukan suami istri lagi. Aku gak ada maksud apa-apa sama kamu. Aku cuma mau bilang apa nggak sama Albi, Raya, dan juga Shira. Oh, jadi Nabila lagi ngomong sama Arga. Aku pengen ketemu sama mereka. Mau ngapain lagi kamu ketemu sama anak-anak? Aku pikir kamu udah nggak peduli sama Raya, Albi, dan Sira. Kamu kenapa sih? Selalu berpikir negatif tentang aku. Bukannya kamu udah bahagia ya sekarang? Sama keluarga baru kamu. Kalau kamu udah bahagia sama keluarga baru kamu, harusnya kamu dan istri kamu tuh nggak perlu ganggu kebahagiaan kami lagi. Kebahagiaan kamu. Maksud kamu? Kebahagiaan kamu, anak-anak, dan kebahagiaan Firman. Kamu ngapain sih bawa-bawa Mas Firman yang nggak tahu apa-apa? Hah? Kalau emang anak-anak nyaman sama Mas Firman, terus kamu mau apa? Kamu gak usah bohong depan aku. Bilang aja kamu udah jatuh cinta sama Firman. Kamu nggak berhak ngomong kayak gitu di depan aku ya. Aku tuh udah bukan istri kamu lagi. Kalau emang anak-anak ngerasa bahagia dan nyaman sama Mas Firman, terus kamu bisa apa? Nabila sama sekali nggak menampik kalau aku adalah bagian dari kebahagiaan dia. Ternyata kamu perempuan yang munafik. Kamu bilang aku perempuan munafik. Jelas. Kita baru aja cerai kan? Pasti kamu menjaga masa idah kamu. Kamu gak deket sama orang lain sampai masa idah kamu selesai. Jadi kamu bilang aku munafik cuman karena aku deket sama Mas Firman. Kamu dengar baik-baik ya. Aku tahu banget batasan pergaulan terhadap laki-laki yang bukan mahram aku. Dan aku juga ngerti banget soal masa idah aku, jadi kamu gak perlu khawatir. Aku bukan perempuan murahan yang deket sama laki-laki dikit terus aku gampang tergoda. Bahkan sampai berzina seperti yang pernah kamu lakuin sama selingkuhan kamu dulu. Kamu ngelakuin itu aja, status kamu tuh masih suami aku. Cukup! Mas Arga. Kamu apaan sih? Udah, kamu gak apa-apa. Kita duduk dulu. Ya. Astaga, barusan aku mendengar suara gaduh dan Nabila teriak. Jangan-jangan Arga telah melakukan sesuatu lagi sama Nabila. Aku harus segera ke sana untuk mastiin semuanya. Makasih ya, Kak.
Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Aku juga nggak tahu. Apa sih yang Mas Arga mau dari aku? Kenapa dia gangguin hidup aku terus ya? Mungkin nggak cukup ya buat dia. Udah hianatin aku. Udah hancurin hati aku dan anak-anak. Dan nikahin selingkuhannya. Mungkin dia mau ngeliat aku lebih menderita lagi kan. Maafin Mas Arga ya, Mbak. Karena dia nggak pernah bisa peka sama perasaan kamu. Nanti aku akan coba ngomong sama Mas Arga. Kak, tolong kasih tahu sama Mas Arga. Aku tuh bukan ngebatasin dia untuk ketemu sama anak-anak. Tapi seenggaknya biarin luka di hati aku dan anak-anak tuh sembuh dulu. Apa aku tega mengikuti rencana Wilda untuk menghancurkan Mbak Nabila? Padahal Mbak Nabila sendiri udah sehancur ini sekarang. Dan ini semua gara-gara perbuatan Mas Arga dan Wilda juga. Bodoh. Kenapa aku harus kasar itu depan Nabila? Harusnya aku bisa tahan emosi. Meskipun kata-kata Nabila itu sangat menyakitkan buat aku. Tapi aku gak bisa bohong. Karena semuanya benar. Kalau kamu udah bahagia sama keluarga baru kamu, harusnya kamu dan istri kamu tuh nggak perlu ganggu kebahagiaan kami lagi. Kebahagiaan kamu? Maksud kamu? Kebahagiaan kamu? Anak-anak? Dan kebahagiaan Firman? Lu ngapain sih bawa-bawa Mas Firman yang nggak tahu apa-apa? Hah? Kalau emang anak-anak nyaman sama Mas Firman, terus kamu mau apa? Ngapain dia kesini? Firman! Ada urusan apa Anda datang ke sini? Apapun itu urusan saya, itu bukan urusan Anda. Dan saya bukan seperti mantan yang suka menyakiti perasaan perempuan. Jadi Nabila udah bilang ke Firman tentang perbuatanku tadi. Ternyata udah sedekat itu hubungan Nabila sama Firman. Dan saya peringatkan sekali lagi sama Pak Arga. Sekali lagi Pak Arga menyakiti perasaan Nabila, saya nggak akan tinggal diam, Pak. Saya akan melakukan sesuatu. Ingat itu.